Assalamualaikum Bu Tanti. Iya, waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Masih puasa Bu Tanti? Insya Allah masih puasa. Gimana nih perasaan Bu Tanti? Nanti kan mau saya observasi ya, supervisi rutin. Bagaimana perasaan Bu Tanti sebelumnya? Ya, kalau perasaannya ya sedikit nervous lah. Oh, gitu ya. Tapi insya Allah ya siap untuk Ya, menjawab. alhamdulillah. Nggak apa-apa Bu Tanti, nanti kita akan diskusi saja terkait dengan apa yang akan saya supervisi. Jadi nanti sama-sama Bu Tanti juga dapat mengembangkan pembelajaran dan saya juga bisa melihat sebagaimana atau sejauh mana perkembangan dalam pembelajaran di kelas. Itu nih Bu Tanti. Ya, untuk selanjutnya Bu Tanti, kita akan mendiskusikan terkait dengan penilaian, terutama tujuan ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja ya Bu Tanti? Oh iya, untuk tujuan hari ini yang pertama itu anak-anak terbiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan yang kedua, anak-anak terbiasa memilih doa pilihan dan surat-surat pendek. Dan yang ketiga, anak-anak mengenal sholat duha dan mempraktekkan wudhu. Dan yang terakhir itu, anak-anak mengenal kegiatan di bulan Ramadan, karena kebetulan bulan ini kan bertepatan dengan bulan puasa dan bulan Ramadan. Oke Bu, bagus sekali tujuannya itu menggambarkan apa aktivitas di bulan Ramadan. Jadi anak-anak juga akan menambah ketakwaan begitu ya Bu Tanti ya. Nah, berarti kan dari tujuan itu nanti yang akan aspek-aspek yang akan dinilai itu ya Bu ya. Iya. Jadi rubrik-rubriknya juga dengan akan membuatnya sesuai dengan tujuan tersebut ya. Iya. Oke, baik. Nah, tentu saja di bulan Ramadan ini itu kan ada 4 tujuan pembelajaran atau aspek yang akan dinilai ya Bu. Kalau misalnya itu dinilai semuanya itu karena kita pulangnya juga jam 10, itu kan tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, itu saya meminta satu hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Tanti itu apa Bu Tanti? Oh iya, untuk kali ini saya akan mengembangkan tentang praktek wudhu dan beribadah sholat duha sesuai dengan HPT. Oh iya, HPT berarti sesuai dengan ketetapan yang sudah ada di Muhammadiyah begitu ya? Betul. Iya, berarti nanti caranya yang benar itu bagaimana? Seperti itu ya Bu? Iya. Baik. Nah, itu kalau yang mau dikembangkan itu terkait dengan tata caranya, terus aturan-aturannya. Ya, sekarang strategi yang dilakukan agar nanti penilaian atau tujuannya itu bisa tercapai dengan baik, dengan lancar gitu Bu Tanti. Oh iya, untuk strategi hanya sederhana begini. Sudah anak-anak sudah sering kita lakukan. Yang pertama meminta agar anak itu antri ketika wudhu supaya nanti ketika sudah antri kan jadi tertib lagi. Yang kedua itu meminta anak untuk menggulung bajunya dan celananya supaya nanti juga terkondisi ketika wudhu di tempat wudhu. Oh begitu ya, agar lancar. Jadi memang sudah dibuat strategi agar nanti penilaiannya juga berjalan dengan lancar, anak juga bisa terkondisikan gitu nih. Iya, betul. Oke, baik Bu Tanti, karena ini waktu juga sudah siang dan anak-anak juga sudah menunggu baris, kita baris dulu, kemudian nanti saya observasi setelah pembelajaran, kita bertemu lagi. Nanti kita refleksikan kegiatan di pagi hari ini. Oh iya. Oke, Bu Tanti. Iya, baik. Terima kasih, selamat bertugas Iya. Bu Tanti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi. Doa sebelum belajar, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik
Nah, Bu Tanti, alhamdulillah tadi sudah selesai ya observasinya di kelas. Ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan lancar ya, Kak. Kita lanjutkan lagi ya ngobrol kita di siang hari ini, Bu Tanti. Kita mau refleksikan terkait dengan pembelajaran tadi yang sudah dilakukan Bu Tanti di dalam kelas. Begitu ya, Bu Tanti ya. Nah, tadi selama pembelajaran, selama saya supervisi, apa yang Bu Tanti rasakan, Bu? Oh iya. Kalau saya rasakan itu yang awal-awal itu kan sedikit ya deg-degan itu tadi, akhirnya dingin. Iya. Tapi sekarang ya alhamdulillah sudah tidak apa-apa, Iya. sudah ya lebih siap lagi. Iya, alhamdulillah Bu Tanti. Jadi Alhamdulillah. ada suatu perubahan begitu ya Bu Tanti Iya. dari perasaan dan segi perasaan. Baik, tadi selama di supervisi itu menurut Bu Tanti kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Bu Tanti saat mengajar itu apa Bu Tanti? Oh iya, saya itu merasa ini ketika mengkondisikan anak, saya itu lebih cepat. Jadi ketika saya manggil P3 P3 itu semuanya anak-anak langsung bersuara dan merespon. Yang kedua, saya lebih ini percaya diri dan tegas terhadap anak. Percaya diri, tegasnya itu bagaimana? Iya, kalau tegasnya misalnya ketika anak-anak berdoa, berarti ya sikapnya bagaimana? Nah, berarti ya kalau khusus berarti ya harus ngikutin aturan juga. Ya, oke, Bu Tanti, baik. Dan tadi sudah disampaikan kekuatannya yang Bu Tanti punya dan kelemahannya. Kalau menurut Bu Tanti memiliki kelemahan apa ketika mengajar tadi? Oh iya, kalau untuk kelemahan dan kekurangan saya itu kurang sabar Bu Rina. Oh gitu. Iya. Kurang sabarnya di bagian apa Bu Oh Tanti? iya, kalau kurang sabar itu begini Bunda. Jadi ketika itu anak-anak belum terkondisi dan waktunya itu sudah mau selesai, saya kan mau ketika berdoa mau pulang. Nah itu karena saya kurang sabar jadi cepat-cepat gitu Bu Rina. Pengennya cepat-cepat gitu Iya, ya? cepat-cepat segera ke anak-anak itu kayak duduk rapi gitu. Iya. Tapi ya itu kelemahan saya kurang sabar. Oh iya. Terus untuk menindaklanjuti atau solusi dari kurang sabar, tentu saja kalau kurang sabar berpengaruh juga terhadap anak-anak ya Bu Tanti ya? Iya tentu itu Bu Rina. Iya. Anak-anak jadi bagaimana Bu Tanti ketika Bu Tanti itu nggak sabar terhadap anak itu? Ya kalau ketika saya itu nggak sabar, anak-anak juga malah terlalu lama Bu Rina. Jadi itu nggak terkondisi gitu loh. Tapi kalau saya itu misalnya kurang sabar ya harus harus lebih banyak berlatih aja. Oh iya, jadi caranya. cara mengatasinya ya berlatih gitu ya. Cara mengatasinya berlatih dan harus terus-terusan konsisten gitu. Oh iya bagus Bu Tanti ya. Ya terima kasih untuk refleksinya. Nah terkait itu tadi di dalam pembelajaran di kelas itu kondisi ideal dari tujuan. Tadi tujuannya tadi pagi Bu Tanti mengatakan bahwa anak itu bisa melakukan wudhu dengan benar sesuai dengan aturan HPT atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Muhammadiyah gitu ya. Nah itu idealnya itu seperti apa Bu? Ketika berdoa atau ketika sholat, ketika wudhu itu bagaimana kondisi ideal dalam pikiran Bu Tanti? Oh iya. Kalau menurut saya kondisi ideal itu ketika anak praktek wudhu itu dengan tertib dan urutan yang benar. Ya. Tetapi ya kadang namanya anak-anak ya ada beberapa yang belum bisa antri. Ya, dia wajar dia seperti perkembangannya berbeda ya Bu Tanti ya. Di skala itu anaknya seberapa belum tertibnya dari angka 1 sampai angka 10. Ya kalau untuk skalanya sekitar 7 ya. Oh 7 ya. Dan lumayan bagus itu. Tetapi Bu Tanti ingin mengembangkan lagi ke titik angka berapa itu dari karena 7 harapannya nanti sampai titik berapa itu? Ya paling enggak ya anak-anak bisa sampai 9. Oh iya 9 ya. 9. Nah itu indikator keberhasilannya di angka 9. Usahanya Bu Tanti apa itu untuk biar bisa mencapai 9? Ya tentunya nanti saya lebih belajar lagi dan belajar dengan teman sejawat. Ya. Terus yang nanti yang terlibat juga ya
kepala sekolah juga Nggih. dan anak-anak juga. Oh, anak-anak ya. Jadi lebih kembali ke tadi karena kurang sabar, tadi menambah kesabarannya begitu ya. Dengan cara ya berlatih untuk bersabar seperti itu. Hambatan yang dihadapi apa Bu untuk tadi kan pengennya meningkatkan anak dari yang tadinya masih ada yang belum antri, ada yang belum urut ketika wudhu. Tadi saya juga mengamati ada memang yang nggak mau urut gitu kan sama aja gitu terus disampaikan oleh Bu Tanti. Nah itu langkahnya agar anak itu bisa sesuai dengan pedomannya wudhu, apa yang Bu Tanti lakukan? Oh ya, nanti yang saya lakukan yang tentunya juga mengkondisikan anak Ya. supaya lebih tertib lagi dan itu selalu diingatkan lagi dan terus beriman supaya nanti anak-anak juga terbiasa. Dalam mengingatkan anak ada hambatan nggak Bu Tanti? Ya tentu tentu ada yang hambatannya, ada yang siap merespon, ada yang masih guyon, ya masih bercerita. Seperti itu. Oke, Bu Tanti, oke, baik. Tadi sudah disampaikan Bu Tanti ya terkait dengan idealnya bagaimana, kondisi anaknya juga sudah seperti apa, solusi dan hambatannya. Nah ini kalau rencana tindak lanjut yang mau dilakukan Bu Tanti untuk besok, misalnya pembelajaran sekarang seperti ini, kondisinya anak-anak baru katakanlah di skala 7. Agar besok itu misalnya besok kan ya bertahap begitu ya Bu ya. Syukur-syukur bisa langsung 9, tapi menurut Bu Tanti bagaimana? Apa yang dilakukan untuk mencapai nilai 9 itu? Iya, kalau untuk supaya tercapai 9 tentunya ya banyak belajar Bu Rina, untuk belajar dan belajar terus. Nah, seperti itu Bu Rina. Oh, iya. Jadi biasanya seperti yang dilakukan setiap minggunya ya, seperti kita itu, nah itu memang bisa jadikan ajang, betul sekali ya, jadikan ajang belajar apa yang belum bisa dimengerti, bisa dikupas di situ nih Bu Tanti ya. Oke, dan komitmen apa dari Bu Tanti agar misalnya kan mau belajar tuh, kadang-kadang kita kalau belajar itu ya ada pasang surutnya, kadang namanya juga bukan malaikat yang selalu tetap, tapi kan kadang ada proses dinamikanya, kadang semangat sekali, kadang turun sekali. Nah itu konsistensi untuk menjaga semangatnya itu bagaimana Bu? Iya, kalau untuk menjaga semangat saya itu tentunya dengan harus banyak membaca literasi, membaca buku-buku, terus tentu saja dengan tukar pikiran sama teman sejawat. Oh gitu, wah luar biasa. Itu semoga nanti bisa terrealisasikan dengan selalu belajar dan sharing, diskusi, dan saya siap untuk menjadi bagian dalam proses kemajuannya Bu Tanti. Begitu ya Bu Tanti. Saya doakan nanti pembelajaran berikutnya akan lebih baik dari hari ini. Begitu ya Bu Tanti. Nah saya rasa cukup sekian dulu Bu Tanti pertemuan kita ya untuk rangkaian supervisi sampai siang hari ini. Semoga Bu Tanti selalu diberikan kesehatan. Gitu ya Bu Tanti. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Rina.